Oh ini, sulingan mayat. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Grand Ananda Channel. Wih, siang-siang gue udah ngonten ya tuh. Yang biasa gue malam-malam ke tempat yang banyak hantunya, banyak setannya, banyak jinnya, banyak dugongnya. Banyak dugongnya nggak tuh. Jadi gue kali ini gue akan jalan ke tempat temen gue, salah satu dukun Indonesia yang dikenal dan udah muda, ganteng, absurd kaya lagi. Bayangin dukun kaya dia doang kali mungkin ya. Di sana gua akan membahas amulet Thailand. Apa itu amulet Thailand? Ikutin perjalanan gua ke tempat dia dan kita akan mengacak-ngacak tempat dia. Oke? Kita udah sampai nih. Lu bayangin, udah gue bilang dukun kaya, lu bayangin nih tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Nah, dibagikan lama-lama, langsung aja kita ke tempatnya. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah ini yang gue bilang. Halo. Dukun ganteng, muda, kaya. Cuma dia doang ini. Amin. Gitu. Jadi gini. Kita udah sampai guys ke tempatnya. Berantakan nih. Bos Jimbo. Bos Kok, ya kan? Jadi semua ini dukun-dukun ganteng, muda, kaya ya dia doang kali. Yang ini bisa diperdaya nih. Nah, jadi gini Bos Jimbo. Gua lagi mau membahas amulet Thailand. Oh. Tapi sebelum membahas amulet Thailand, kita tanya dulu. Bos Jimbo, sehat ya? Sehat dong. Udah makan belum? Udah. Udah makan, udah makan. Ini saja dua nih. Udah mabuk belum? Belum. Belum mabuk, nggak boleh Nggak boleh, mabuk. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, gua mau ngebahas amulet Thailand, Bos Jimbo. Bolehnya Obama aja. Obama aja. Bahas Thailand amulet kenapa itu ya? Amulet Thailand itu apa sih Bos Q? Amulet Thailand ya simpelnya adalah sebuah magical item dari Thailand. Oh, Thailand. Jimat Thailand lah. Jimat Thailand. Jadi Bos Jimbo ini adalah ahli di amulet Thailand. Lu bayangin tuh tokonya. Ya Allah, kapan ya kita punya toko banyak kayak gini ya? Bulan depan kali ya? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Jadi amulet Thailand. Amulet Thailand itu jimat yang apa ya bisa dibilang aslinya atau buatannya di Thailand ya Bosku ya? Betul. Nah itu fungsinya apa sih Bosku biasanya? Oh ya kurang lebih sama kayak barang-barang kita lah. Ada yang buat cinta, ada yang buat selamat, ada yang buat rezeki. Oke. Contohnya beda. kayak apa nih Bosku? Nah kayak gini ini apa nih Bosku? Nah ini
namanya Pujao Samingprai. Itu apa tuh bosku? Dia manfaatnya ya buat duniawi, karena dia sakti mandraguna. Oke, ini Sama. Sama. Itu mungkin yang, nah itu jenderal perang namanya Kunpen. Pen. Itu fungsinya? Telolet. Buat cek-cek deh, cek-cek. Buat cek-cek pokoknya gitu. Buat cek-cek. Nah, yang ini Nih, namanya Mekrasif. Fungsinya dia ghost whisper panggilnya. Maksudnya apa tuh? kalau ada hal-hal yang penting dia bisa bisikin kita. Bisa bisikin. Ya, oke. By the way, ini ada cerita loh. Gimana tuh ceritanya tuh? Percis juga di Mall Mangga Square ini toko temen gua. Dia toko keris bahkan. Oke. Lucunya. Suatu ketika dia lagi keluar kota dulu, bukan keluar kota Cikarang gitu udah keluar kota lah ya. Keluar kota, lagi sibuk dengan urusan bisnis asli dia lah. Tapi toko itu tetap dibuka sama anak buahnya. Oke. Suatu hari dia tuh tiba-tiba kayak ada yang bisikin, anak buah lu di toko tuh ngelakuin hal yang nggak benar tau. Oke. Dia langsung kayak kaget kan. Itu dia selesai kerjaannya, dia buru-buru ke sini. Dan ternyata Waduh, berarti ini terus dia bingung kan? aha, Ini gue yang bisikin gue siapa? aha. Dia baru ingat bayangan dia ada ini. Dan dia tiba-tiba keinget lah gitu kayak, oh iya gue kan punya si Mekrasif ini gitu. Dan terbukti loh, benar-benar digerbok dibuka begitu dia lagi nggak bener lah pokoknya. Wah itu seru banget Mangga Square. So ada loh klasemen yang fungsinya itu untuk bisikin gitu, six sense lah ya kalau mungkin bahasa ini gitu. Oke, berarti ini apa sebagai untuk ngasih tahu kita lah ya? Iya. Tahu. Tapi sebenarnya ada fungsi lainnya. Ada fungsi lainnya juga. Ya pendamping lah ya. Pendampingnya. Bos juga boleh ngecek nggak sih amulet lu? Boleh, silakan. Jadi nih, gokil ini baik banget ya amuletnya nih. Wih. Coba gua nggak tahu fungsi-fungsinya apa. Yang tahu fungsi-fungsinya itu Bos Jimbo. Jadi nih, kalian boleh lihat nih. Banyak banget dan wih, gila nggak tuh fungsi-fungsinya ya banyak sih, cuma gue nggak bisa ngejelasin soal fungsi-fungsinya. Mungkin Bos Jimbo bisa bantu jelasin. Lukok. Ini sama-sama dukun ya, satu ganteng, dua-duanya ganteng sih emang, cuma yang satu suka noli. Waduh. Apa itu mas? Jadi, Bos Lukok, Gimana? coba bisa, gua kan nggak paham nih dengan amulet Thailand. Nah, Lukok ini pun juga sama, dia ahli dengan amulet Thailand. Mungkin Bos Lukok bisa bantu gua untuk menjelaskan apa ya koknya? Nah, kalau ini lucu nih. Apa? Kucing kan sama tikus kan berantem ya. Oke. Tapi ini kucing ngasih makan tikus. Kucing ngasih makan tikus. Iya. Namanya apa? Jenis amuletnya apa? Ini masuknya kategori nasihat Ngasihan pelet. pelet juga bisa juga masuk. Oke. Jadi ini untuk pelet lah ya. Ya. Untuk cuan juga. Bisa. Kan dapat ini hasil ya. Dapat hasil. Nih, lihat nih. Untuk pelet. Kucing makan apa? Bukan kucing makan. Kucing ngasih makan tikus. Oh, kucing netein tikus. Kalau ini gumantong. Itu gumantong. Ya. Gumantong apa tuh fungsinya? Mantong itu biasanya buat kerja Oke. bisa make wish juga. Oke. Jadi itu banyak apa ya, itu famous lah kalau di budaya Thailand. Oke. Berarti emang sebenarnya kalau amulet Thailand itu apa dikhususkan untuk pelet aja, cuan aja, atau bisa untuk kewibawaan, mungkin kekebalan atau gimana sih kok? Oh bisa. Sebenarnya aspeknya banyak. Aspeknya banyak. Nah, jadi tergantung dari masing-masing gurunya juga. Dia Oh, bikinnya gitu. seperti apa gitu. Oke. Tergantung bahannya juga. Oke. Nah, tapi gue ngeliat di atas ini kayaknya bukan Thailand nih ya. Kayak ini apa ya kok ya? Nah, kalau ini barang keren. Gila Ini kali. barang keren.
Jadi namanya Cemeti Ali. Oh, Cemeti Ali yang gua tahu yang awam ya. Itu cambuk, cemeti kan cambuk gitu. Kok ini bentuknya tongkat sih? Wah, ini karena dari pas awal ya, Hah? ini untuk jaga diri sebenarnya. Untuk keselamatan lah ya. Keselamatan. Gitu. Cuman ini banyak untuk guru besar lah, udah bikin lah. Oke. Ini buatan mana kok? Nah kalau ini kayak Balimau. Kayak Balimau, Kalimantan ya. Kalimantan. Betul. Jadi ini guys, ini adalah produknya Kalimantan. Buatan apa jimat pegangannya Kalimantan ya. Jadi sebetulnya di tempatnya Jimbo atau Lukok ini sebetulnya nggak hanya amulet Thailand aja, tapi masih banyak lagi. Bahkan ada yang minyak mayat. Minyak mayat itu mana kok? Letaknya di mana kok? Ini. Nah. Ini banyak nih. Oh ini. Sulingan mayat. Wow. Pesan ya? Sulingan mayat induk. Gila kali ya. Jadi apa aja ada di sini ya? Banyak macamnya. Sulingan mayat induk. Gua apa ya kok kayak ngeliat ini gini Gak ya? apa-apa. Bisa di Ubah ya. Bisa di bos Jimbo lagi pijet kali dia. kita acak-acak kan, soalnya kenapa? Di awal kita mau ngacak-ngacak tempatnya bos Jimbo. Gerbek ya ceritanya Iya. judulnya. Oke. Apalagi ya, ini banyak banget. Oh, gila guys, minyak bintang. Kalian tahu yang punya minyak bintang itu pasti gokil. Yang dulu yang setahu gue kok ya, Iya. kisahnya itu bahkan bisa menghidupkan manusia yang sudah mati katanya. Tapi ini fungsinya adalah kalau kalian beset luka dioleskan minyak ini bakalan langsung tutup, langsung sembuh gitu. Nah, dan juga emang pemegang ini tidak boleh disimpan di dalam tempat tinggal ya. Ada yang bilang begitu. Soalnya nanti bakalan ada akibatnya itu entah tangan kita tiba-tiba ngebeset, sobek ataupun yang lainnya. Ini hati-hati, tapi ini asli coy, asli sumpah nih asli coy. Speed banyak banget ya, kan? Banyak macamnya minyak, tapi emang apa ya namanya amulet, pegangan-pegangan, apa ya pegangan ya, jimat entah asli Indonesia dan amulet Thailand, sebenarnya banyak fungsinya ya, banyak kegunaannya ya. Dan juga kalau kalian bahasanya ingin konsultasi ke bos Jimbo atau bos Lukok, bisa langsung ke Calling aja. IG-nya apa? Ada. Montansa. ID-nya gue tulis di bawah sini. Dan juga kalau mau konsul sama gua pun juga bisa juga langsung DM gua atau WA yang ada di video gua. Jadi kalau kalian mau pesan-pesan amulet, pesan-pesan jimat yang hubungannya dengan pelet atau kesaktian yang lainnya. Cuma bos Jimbo itu, kalau bos Lukok itu lebih ke cinta-cintaan. Kalau misalkan ke kebalan ataupun yang lainnya, dia lebih ke belakangnya ya, belakangnya koknya. Dan juga emang di bos Lukok atau bos Jimbo itu ada apa bahasanya, hal yang segi untuk pembacaan itu hebat. Walaupun hebat, namanya apa pembacaannya itu? Forecasting. Oh, itu gokil. Pembacaannya itu dibilang sakti, gokil pokoknya. Itu apa itu? Coba bisa dijelasin nggak? Oh, pembacaan itu kenapa bisa dinamakan itu, dan pembacanya itu kayak gimana gitu pembacanya? Jadi sebenarnya teknik ramal ya, Nah, tapi menggunakan budaya yang udah kuno sekali dari zaman dulu. Umurnya udah 5.000 tahun lah. oke. Jadi itu bisa keluar secara acak ya, dan itu terpengaruh sama musim. Oke. Jadi itu benar-benar bisa kita baca keadaan kita, pertanyaan apapun, selama konteksnya masih masuk akal, itu bisa dibaca. Masuk akal itu dalam segi hal apa nih? Maksudnya ada, misalkan ya kalau dibilang masuk akal itu, wih, gue bisa kayaknya kapan nih itu masuk akal atau enggak tuh? Nah itu nanti segmennya bisa beda lagi sebenarnya. Oh, segmennya bisa beda lagi. Beda lagi. Tapi nanti kan kalau nanti dikonsul kan, bisa nanti dikasih tahu detailnya. Oh, ada dikasih tahu detailnya. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah gimana-gimana.
Kalau kalian yang punya masalah kehidupannya, kecintaannya, keuangannya, bisa konsul ke Bos Lupok atau Bos Jimbo. IG-nya ada di bawah sini, atau nggak bisa konsul sama gue, tapi konsul sama gue khusus cinta-cintaan aja. Ini ceritanya nih. Oh, gue dukun cinta. Oh, Kalau Pak, Bos Jimbo dukun semuanya, dukun uang, dukun cinta, dukun yang lain yang baik gitu ya. Jadi jangan lupa tetap saksikan tayangan dari Anali Channel. Jangan lupa like, comment, subs, dan juga nanti nextnya gue pasti akan jalan-jalan mungkin sama Bos Lupok atau Bos Jimbo, jalan-jalan ke tempat-tempat yang lebih ini. Oke, see you, thank you semuanya, bye bye.